Oke, ini jaringannya sangat eh, kurang stabil, jadi kita coba lagi. Oke. Jadi teman-teman, oke kita lanjut. Ya, mohon maaf sekali, jaringan saya sangat sumpah deh. Lanjut Oke, ya, it's materinya okay. tadi ya. Oke. Jadi karena kita temanya sekarang rekrutmen, jadi kita langsung ke rekrutmen aja ya. Nah, Boleh. untuk rekrutmen sendiri itu sebenarnya banyak yang harus dipersiapkan. Nah, langsung aja ya untuk Boleh. biasanya kan sebelum kita melamar pekerjaan, kita harus menyiapkan beberapa dokumen nih yang harus kita berikan kepada perusahaan tersebut. Nah, kalau biasanya kan sekarang ada beberapa job portal juga. Nah, kalau di sana kita kan sudah menyiapkan profil kita. Nah, kalau misalnya kita mau langsung memberikan dokumen kita kepada perusahaan, misalnya via email atau mau kita kirim langsung ke perusahaannya, itu ada beberapa dokumen penting yang harus kita kirim. Nah, itu biasanya tergantung dari posisi yang kita lamar juga, karena ada beberapa posisi yang itu mungkin dia butuh sertifikat sesuai dengan posisi yang akan kita lamar. Cuman secara generalnya, itu yang pertama harus kita siapkan yaitu surat lamaran. Nah, surat lamaran biasanya berisi tentang nama lengkap kita, kemudian kontak kita, terus email juga, alamat, biasanya dan berisi beberapa dokumen yang lampiran dokumen yang akan kita berikan kepada perusahaan tersebut. Nah, kemudian CV. Nah, setelah CV itu nanti ada juga KTP. KTP bisa kita fotokopi KTP, kemudian pas foto. Nah, pas foto ini harus pas foto yang terbaru. Jangan pas foto waktu misalnya kita lulus kuliah atau lulus SMA. Kalau bisa yang terbaru, karena kan perusahaan sendiri pasti mau lihat dong, oh ini orangnya yang mana nih yang ngelamar kayak gitu kan. Nah, terus ijazah juga penting. Nah, ijazah itu ijazah pendidikan terakhir kita. Misalnya kita SMA atau kita S1 itu wajib dicantumkan. Karena itu berhubungan juga sama posisi yang kita lamar. Misalnya untuk bidang keuangan misalnya. Nah, itu kita biasanya kan harus lulusan akuntansi atau manajemen seperti itu. Jadi si rekruter juga bisa lihat kita itu lulusan apa dan dari mana gitu. Kemudian SKU juga itu yang berisi nilai itu harus dicantumkan juga. Jadi mereka juga bisa lihat nih IPK kita berapa. Walaupun IPK tersebut nggak terlalu berpengaruh ya sebenarnya. Jujur dari aku sendiri rekruter, untuk IP atau rata-rata nilai SMA itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh untuk saat ini ya. Nah, kemudian boleh dilampirkan juga sertifikat-sertifikat mendukung. Misalnya kita pernah ikut training apa gitu yang berhubungan sama posisi yang kita lamar. Jangan trainingnya misalnya tentang apa ya? Hmm, Pokoknya trainingnya yang tidak berhubungan sama posisi yang kita lamar, karena itu nggak akan dilirik juga sama rekruternya gitu. Nah, untuk dokumennya mungkin itu. Oh ya, sama satu lagi, kalau misalnya teman-teman itu udah punya pengalaman sebelumnya, entah itu magang, entah itu pengalaman yang cuman beberapa bulan tapi ada paklaringnya, itu wajib juga dilampirin karena itu mendukung beberapa perusahaan yang mereka melihat kita ada pengalaman nggak ya kayak gitu. Jadi mereka lebih kayak bisa ngelirik kita karena kita udah ada pengalaman nih sebelumnya gitu. Dan apalagi pengalamannya sesuai sama posisi yang kita lamar. Oke.
Kita lanjut. Baik. Jadi, ya, gimana? Oke, jadi kurang lebih itu untuk dokumen yang kita harus siapkan, mulai dari surat lamaran, kemudian CV-nya juga harus lengkap ya, karena kadang di CV itu kadang tempat tanggal lahirnya nggak ditulis, kemudian alamat domisili juga nggak ditulis, itu kan bikin recruiter tuh bingung, ini orang di mana sih sebenarnya, kayak gitu kan. Iya. Terus itu juga bisa mengurangi ini kan ya, mengurangi ketertarikan rekruter untuk manggil dia gitu nggak sih kalau misalkan Iya, CV-nya nggak betul. lengkap. Misalnya cuman ngasih CV doang misalnya, atau memang dari mereka minta CV aja tapi CV-nya itu harus berisi yang lengkap gitu. Jadi memang ada kadang beberapa rekruter yang cuman minta CV aja. Mereka lihat dari CV dulu, kemudian kalau misalnya memang mereka panggil, baru mereka minta untuk dilengkapi dokumen-dokumennya seperti itu. Kadang ada juga yang kayak gitu ya, jadi kalau misalkan CV-nya belum lengkap, ada kesempatan mereka buat lengkapin, tapi ada juga nih yang nggak ngasih kesempatan itu, jadi lebih baik Iya, betul. melengkapi di awal daripada diminta Iya, selanjutnya. iya. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, setelah proses itu kan tadi berarti apa yang disebut screening CV gitu kan ya? Ya, jadi setelah proses itu biasanya si rekruter bakal nge-screening nih siapa orang-orang yang sesuai sama kualifikasi dari mereka. Nah, dari kita ngelamar itu kan biasanya ada ya kualifikasi dari perusahaan itu, misalnya minimal pendidikannya apa, terus dia biasanya ada juga yang mereka spesifik pengen jenis kelamin perempuan atau laki-laki seperti itu. Ada juga yang jurusannya apa. Jadi seperti itu. Jadi kita pun sebagai job seeker kita harus melihat kira-kira kualifikasi ini sesuai nggak sama diri kita gitu. Karena kalau misalnya pun kita memaksakan gitu kan, itu hanya menurut aku sendiri itu hanya buang-buang waktu ya. Jadi mending kita ngelamar dengan kualifikasi yang sesuai sama diri kita. Karena peluang untuk dipanggilnya itu pun lebih besar gitu. Karena coba-coba juga buang-buang waktu gitu kan. Oke. Nah, itu dulu pernah juga tuh ngalamin sendiri gitu, karena udah pinter banget, nganggur habis kuliah, terus apa aja dilamar, walaupun nggak sesuai sama requirement-nya, terus apa yang kita miliki gitu, ya emang sia-sia sih. Terus kalau misalkan dipanggil juga nanti bakalan kayak yang nggak sesuai dengan apa yang kita bisa gitu kan ya. Nah, Iya. Oke, ya kayak gitu. Apalagi sih kira-kira persiapannya lagi untuk kita kalau misalkan pengen melamar pekerjaan gitu. Tadi kan dari sisi dokumen nih kita harus siapin secara lengkap. Selain itu mungkin ada lagi nggak deh? Yang paling penting sih CV, karena dari semua dokumen itu kan bisa dibilang kita ringkas di dalam CV ya. Jadi CV itu benar-benar harus lengkap, harus paket komplit gitu ya. Jadi tulislah nama yang lengkap gitu. Misalnya namanya ada berapa suku kata. Misal kayak nama aku sendiri kan Debbie Ann Pratama Saputri. Nah, itu harus dituliskan semuanya. Jangan disingkat-singkat gitu. Nah, terus tulis juga kontak. Nah, kontak nih yang paling penting. Misalnya kayak nomor HP. Nomor HP itu kalau misalnya kita nomor HP kita berbeda sama nomor WA, itu kalau bisa ditulis dua-duanya. Karena untuk sekarang kadang kan orang jarang buka email ya. Nah, si recruiter ini biasanya kalau misalnya dia coba untuk telepon, ternyata si kandidatnya nggak
angkat, biasanya dia akan coba untuk WA. Tapi kalau misalnya job seeker-nya ternyata nomor WA dan nomor teleponnya berbeda, pasti otomatis itu kan kita jadinya nggak jadi dihubungi kan sama si rekruternya. Jadi usahakan itu nomornya ditulis. Dan usahakan juga nomor yang kita tulis itu aktif. Karena ada beberapa pengalaman aku sendiri, si kandidat itu mencantumkan nomor HP yang tidak aktif gitu. Entah emang dia sudah ganti nomor atau gimana ceritanya. Ya kalau jadi kan kayak rezeki udah mau datang nih tapi nggak jadi karena nomor HP kita nggak aktif gitu ya. Eh, karena kan setiap perusahaan itu beda-beda juga prosedurnya. Ada yang mereka telepon dulu, apalagi zaman sekarang kan pandemi. Biasanya interview by phone dulu. Nah, kalau nomor kita nggak aktif ya susah kan. Nah, dan beberapa perusahaan itu setelah mereka coba telepon sekali dua kali, kalau misalnya nggak aktif atau nggak diangkat, mereka akan lewatkan gitu. Itu pengalaman pribadi juga sih. Terus beberapa perusahaan ada juga yang mewajibkan itu kita menuliskan sosial media kita di mana namanya di dalam CV. Misalnya kayak LinkedIn atau Instagram kayak gitu, itu biasanya boleh diletakkan juga di dalam CV kita. Nah, alamat lengkap juga penting karena perusahaan itu ada yang biasanya mereka lebih mengutamakan domisili yang sesuai sama perusahaan itu perusahaan itu di mana. Nah, misalnya kita orang Karawang misalnya gitu kan, atau orang Cikarang, kita mau melamar di Jakarta. Biasanya beberapa perusahaan itu yang mereka utamakan yang domisilinya di Jakarta karena mereka memikirkan jarak tempuh atau nanti beberapa kandidat ini kan biasanya namanya kita nyari kerjaan ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Iya Bu, nggak apa-apa jauh. Nanti saya kuat atau saya nanti pindah kosan atau apa bla 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 segala macam kayak gitu kan. Cuma kan nanti di tengah perjalanan mereka pasti akan kayak capek lah atau jenuh lah dengan perjalanan yang cukup jauh. Jadi pasti rekruter pun lebih mengedepankan atau mementingkan yang domisilinya sesuai sama perusahaan tersebut. Tuh. Nah, terus yang paling penting lagi di dalam CV itu kalau misalnya kita sudah punya pengalaman, itu pengalamannya ditulis dengan lengkap. Nah, yang paling penting itu dituliskan PT-nya, nama perusahaannya, kemudian bulan apa, bulan dan tahun dari mulai sampai akhir. Kemudian posisi kita saat itu di perusahaan itu dan juga sama beberapa job desk kita. Nggak usah semuanya karena kalau ditulis semuanya itu kan lumayan panjang ya. Jadi ditulis aja poin-poin besarnya. Terus itu yang paling penting banget, pengalaman itu harus ditulis karena yang paling akan dilirik oleh si rekruter adalah pengalaman. Apalagi mereka memang membutuhkan, biasanya kan ada tuh di kualifikasi pengalaman minimal 3 tahun atau pengalaman minimal 2 tahun gitu. Jadi mereka minta yang seperti itu. Nah, ada kan beberapa sekarang apalagi zaman sekarang pandemi, jadi agak susah nyari kerjaan dan beberapa job seeker belum punya pengalaman nih. Nah, kalau itu jangan berkecil hati. Biasanya si rekruter kan ada juga beberapa kualifikasi yang mereka minta fresh grad. Nah, itu kalian bisa tonjolkan di skill atau di organisasi. Misalnya untuk IT, misalnya gitu kan. Untuk posisi staff IT. Itu kalau misalnya kita punya skill, misalnya untuk punya skill apa ya kalau IT ya, bahasa program-program lah gitu ya. Mendadak lupa bahasa pemrograman. Nah, itu bisa dicantumkan di dalam CV, skill-skill kita apa aja gitu, kemampuan kita apa aja.
Nah, terus juga organisasi itu penting ditaruh di dalam CV karena kan si apa namanya si rekruter bisa melihat kita itu orangnya aktif nggak ya gitu. Kita tuh mau berorganisasi nggak ya? Karena di dalam pekerjaan itu pasti kita bekerjanya tim. Nggak ada yang namanya bekerja dalam individu, itu nggak ada. Walaupun dalam satu perusahaan itu misalnya HRD-nya cuma satu, tapi kan kita apa namanya berkesinambungan sama yang lain gitu kan. Nggak mungkin dalam satu perusahaan kita berdiri sendiri gitu. Jadi untuk di dalam CV yang penting sih pertama nama, kontak, pengalaman, kemampuan sama organisasi itu yang paling penting. Oh ya, sama boleh ditambahkan juga beberapa sertifikat atau bukan sertifikat, maksudnya tema-tema training atau pelatihan yang pernah kita ikuti itu juga wajib dicantumkan di dalam CV. Oke, itu sih Sri untuk Oke. kelengkapan CV-nya. Oke, baik. Jadi kurang lebih kelengkapan CV-nya tadi ada nama, alamat, sampai dengan jenis training apa yang udah pernah diikutin gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Selain itu juga tadi disebutin sosmed juga boleh untuk ditaruh di CV. Nah, untuk mm-mm, sosmed itu sendiri biasanya digunakan oleh rekruter sebagai apa sih? Apakah ngecek sosmednya atau gimana? Soalnya pengalaman sendiri nih mm-mm. takut kalau bahkan mau taruh di CV takutnya di Oke, spy atau segala macam gitu loh. oke. Kalau LinkedIn itu biasa ya kalau misalnya kita taruh di dalam CV ya, karena LinkedIn kan sebenarnya itu suatu sosmed yang apa namanya membahas tentang pekerjaan-pekerjaan juga. Tapi beda dengan Instagram ya kan. Nah, kenapa Instagram harus ditaruh juga? Sebenarnya penting nggak penting? Karena misalnya eh si zaman sekarang kan nggak semua orang juga punya LinkedIn ya kan. Tapi kalau IG kayaknya atau Instagram itu kayaknya semua orang ada. Jadi kalau misalnya memang tiba-tiba, emang jarang juga sih dipakai sebenarnya. Cuma tiba-tiba misalnya di dalam CV tersebut atau di dalam ya di dalam CV tersebut tidak ada kontak atau tidak ada foto dari si job seeker ini, jadi mungkin si recruiter bisa ngelihat nih orangnya yang mana kayak gitu kan, walaupun kadang IG nggak ada foto orangnya juga gitu ya kan. Dan di Instagram juga kan tidak hanya foto atau apa gitu ya, foto atau video isinya juga bisa kita menghubungi si kandidat lewat Instagram itu, lewat DM misalnya. Atau sekarang juga di Instagram bisa kita telepon gitu ya kan. Jadi sebenarnya fungsinya untuk menghubungi si kandidat ini kalau misalnya memang sangat diprioritaskan seperti itu. Oke, baik. Jadi kurang lebih itu untuk persiapan apa aja, maksudnya Mm-mm, CV dan apa aja yang harus dilengkapi di situ gitu ya. Nah, mm-mm, untuk mungkin teman-teman yang mau nanya juga boleh langsung tanya aja, nanti bakal kita jawab nanti di sesi tanya jawab. Nah, oke. selanjutnya nih, itu kan tadi dokumen persiapan kita untuk Mm-mm, kita sebagai job seeker ya, mulai dari mm-mm, CV, kemudian dokumen lainnya sampai ijazah segala macam. Nah, setelah itu misalkan kita diundang nih untuk proses selanjutnya kayak ada psikotes dulu, terus mungkin interview juga dengan uh, pihak rekruternya. Itu apa aja mm-mm. sih kira-kira persiapan yang harus kita siapkan gitu sebelum bertemu dengan pihak perusahaan yang memang meng-hire kita itu? Oke, mungkin bisa dibahas satu-satu ya. Kalau Boleh. untuk persiapan psikotes, itu sebenarnya untuk psikotes psikotes itu kan zaman sekarang ada yang ada di apa namanya untuk contoh-contoh alat psikotes itu sekarang udah banyak ya di Google.
Ya, Jadi udah banyak banget. mungkin kah udah banyak banget dan udah lumayan nggak ada ininya ya, nggak ada harusnya kan sebenarnya untuk penggunaan alat tes itu ada kode etiknya ya. Cuman Betul, nggak kode tahu etik. kenapa, entah kenapa sudah ada banyak di Google. Nah, yang pertama harus dilakukan kalau kita mau psikotes itu kalau memang misalnya kita tahu nih, oh di perusahaan itu katanya ada tes ini. Mungkin bisa dicari tips-tipsnya di Google atau memang kalau misalnya ketemu alat tesnya boleh dicoba gitu ya. Boleh dicoba-coba. Nah, kemudian kalau dari kalau tes IQ itu kan sebenarnya memang apa ya? Itu tergantung intelijensi kita. Kalau untuk tes IQ sendiri. Kalau untuk tes kepribadian, aku ada tips nih. Kalau ini dari pengalaman pribadi juga. Nah, kalau untuk tes kepribadian itu biasanya usahakan kita itu mengisi tidak hanya di posisi jadi kita itu tidak hanya memposisikan diri kita di dalam pernyataan-pernyataan yang ada, tapi kita juga memposisikan diri kita udah sebagai posisi yang kita lamar. Jadi misalnya nih kita melamar sebagai HRD misalnya gitu atau sebagai apa ya staf akuntansi misalnya. Nah, kita kan kalau di staf akuntansi kita tuh yang pertama harus punya kepribadian atau punya sikap yang teliti gitu ya. Jadi cobalah cari poin-poin yang kira-kira kita itu orangnya teliti nggak ya, kayak gitu. Nah, itu sih beberapa tipsnya. Jadi posisikan diri kita di posisi yang kita lamar, seperti itu. Itu udah, udah, udah aku pakai juga untuk mengisi psikotes kepribadian. Nah, terus yang paling penting kalau kita mau psikotes itu istirahat yang cukup. Sama sebelum kita berangkat atau saat di tempat juga bisa, kita harus sarapan. Karena kan psikotes itu berisi sebenarnya tes yang bisa kita isi walaupun jadi dia tuh bukan kayak pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu, yang bisa kita isi dengan nalar. Bisa kita ya kalau kata kasarnya bisa kita tebak-tebak gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mengisi psikotes itu yang paling penting kita harus konsentrasi. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur atau kurang istirahat atau kita lapar gitu kan, otomatis kita nggak konsentrasi dong mengisi psikotesnya. Jadinya IQ-nya jelek, terus kepribadiannya entah kemana-mana, nggak sesuai sama diri kita. Nah terus juga apa ya? Ya intinya kita nggak sesuai sama yang kita harapkan untuk hasil psikotesnya. Kemudian kalau untuk tes gambar, itu kan beberapa perusahaan ada yang minta kita untuk tes gambar. Nah, untuk tes gambar sendiri, itu kan ada beberapa orang yang bilang, duh, aku nggak bisa gambar, duh, aku gambarnya jelek atau apa, bla 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 gitu kan. Sebenarnya dari si recruiter sendiri atau tester, nah itu mereka sebenarnya cuma minta kita menggambar sesuai apa yang kita lihat kayak gitu. Jadi mereka nggak lihat kita ini di dalam psikotes itu mereka nggak minta kita untuk menjadi pelukis, enggak. Mereka cuma mau tahu gambar yang kita buat itu apa nanti bisa diinterpretasikan ke kepribadian kita gitu. Jadi bukan dilihat dari gambarnya bagus atau enggak gitu. Terus dari persiapan psikotesnya seperti itu ya. Nah, kalau persiapan kita sebelum datang ke perusahaan itu, yang pertama yang tadi ya, seperti tadi sarapan, kita harus sarapan dulu. Nah, terus kita juga harus mementingkan penampilan. Karena kan kalau misalnya kita ketemu sama orang, anggaplah nggak ke perusahaan atau kemana lah kita pergi gitu kan, pasti orang pertama first impression orang pasti ngelihat, oh dia good looking nih, oh dia gimana nih, bukan
dari kita cantik atau jelek kita ya, yang dilihat atau ganteng atau gimana gitu ya. Cuma mereka lihat kita rapi nggak ya, kita ada effort nggak buat ke perusahaan mereka gitu. Mereka lihat kita kalau cewek misalnya agak dandan lah sedikit gitu ya. Terus juga sampai di sana misalnya sampai di perusahaan itu misalnya emang jarak perusahaannya jauh gitu. Ya kita sampai di sana kalau bisa ke toilet dulu gitu kan, siap-siapin sebelum ketemu sama pewawancaranya. Jadi kitanya wangi gitu misalnya kan, kitanya juga rapi. Jadi mereka enak juga ngelihat kita, nggak yang apa ya, mereka pun langsung kayak oh senang nih sama si si apa namanya sama si kandidatnya gitu. Jadi nggak asal-asalan datang. Terus kalau saat kita diwawancara itu usahakan kita bersikap yang dibilang santai banget enggak, tapi dibilang kaku juga enggak. Jadi berusahalah kita itu jadi diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya nih dari posisi duduk misalnya. Saat kita duduk itu jangan terlalu nyender juga, jangan terlalu maju juga. Karena kalau terlalu maju juga itu si rekruternya mungkin bisa aja takut gitu kan. Kok nih orang maju-maju banget gitu. Atau kalau kita terlalu mundur itu kayak terlalu santai gitu ya kan. Pokoknya kita berusaha kayak ya udah kita kayak bicara sama orang yang kita kenal aja gitu. Nah, terus jangan goyang-goyang kaki juga. Itu terlalu santai. Nah, terus apalagi ya? Jangan ini. Ada beberapa kandidat yang suka apa ya? Ini apa namanya? Kletek-kletekin tangan gitu loh. Nah, itu Oh kayak kurang ya. sopan. Mm-mm. Hmm. Nah, terus apalagi ya, Sri? Kalau untuk kalau untuk persiapan wawancara dan psikotes sih, aku kira sih itu yang harus kita persiapkan. Yang penting saat kita mau psikotes dan wawancara itu persiapkanlah dengan matang kayak gitu. Misalnya kita kan memang tahu nih kita mau posisi apa, terus kualifikasinya apa, ya udah kita persiapkan. Misalnya aku pernah nih pengalaman dulu pas baru-baru jadi job seeker waktu baru lulus mereka minta kita kan di kampus ada ya kita belajar alat tes terus mereka mendadak alat tes apa aja sih yang kamu tahu gitu ya kan ya kita sebutin lah nih apa gitu tiba-tiba mereka minta coba sebutkan instruksi warteg misalnya gitu kan instruksi warteg lumayan panjang ya karena kita nggak terlatih atau kita kurang apa namanya ya kurang paham pasti kita ini kan apa kayak goyah gitu kan saat menjelaskan ke si rekruternya jadinya itu mengurangi penilaian gitu. Nah terus jangan juga menggunakan kata-kata yang meragukan misalnya kayak oh mungkin bla 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 gitu atau kayaknya bla 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 kayak gitu bu kayaknya nah jangan gunakan kata-kata seperti itu jadi gunakanlah kata-kata yang memang tegas walaupun sebenarnya kita ragu gitu dengan jawaban yang kita berikan tapi dengan ketegasan yang kita berikan ke mereka mereka pun percaya kalau kita bisa gitu. Oke, jadi mungkin rangkumannya adalah sebelum kita melaksanakan psikotes ataupun interview, kita harus uh, yakin dulu, percaya bahwa kita bakalan mampu, kemudian persiapkan juga mulai dari kita nggak boleh tidur kemalaman ataupun begadang gitu, jadi biar besoknya fresh dan kita bisa fokus kerja di podcastnya. Iya. Lalu sampai dengan persiapan kayak misalkan kita menunjukkan skill tadi ya, jangan sampai blank gitu misalkan. Iya. Nah, pernah juga nih pengalaman pribadi. Hmm. Waktu itu sama ya pas awal-awal jadi job seeker, itu pernah juga
kayak nervous gitu loh. Misalkan hari Hmm. ini dikasih undangan, nah besoknya udah Hmm. datang gitu. Cuma karena Hmm. saking nervousnya, baru pertama kali juga dapat undangan si baru sama interview, malah jadi nggak Hmm. bisa tidur. Terus besoknya Oke. ketiduran. Itu gimana ya cara buat ngilangin nervous di awal tuh Nervousnya. sebelum panggung tuh? Oke, ini buat beberapa job seeker yang baru pertama kali dipanggil ya. Nah, kalau tipsnya itu sebenarnya hanya di pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita persiapannya udah matang, terus intinya di persiapan. Kalau persiapan kita matang untuk menuju perusahaan itu dan kita tahu nih kita mampu untuk berada di perusahaan yang mungkin memang kita inginkan gitu kan. Nah, pasti kita juga harus tahu kalau oh kita tanamin di diri kita, oh kalau misalnya kurang tidur ntar hasilnya nggak maksimal nih gitu. Nah, jadi kita harus percaya sama diri kita. Pertama itu, percaya sama diri kita. Yang kedua, persiapkanlah dengan matang. Nah, itu sih tipsnya. Kalau misalnya memang kita nervous. Tapi namanya awal itu wajar-wajar aja. Cuma intinya kita harus percaya sama diri kita sendiri. Sama ketika sedang interview juga jawabnya jangan meragukan, harus yakin gitu Mm-mm. ya. Kalau Harus ada mungkin, yakin. kayaknya, Uh-uh. mungkin itu nggak boleh. Iya. Jadi Uh-uh. kurang nilai banget. Mm-mm. Oke, baik. Nah, sampai sini teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya juga boleh. Silakan boleh tanya langsung ke kita. Nanti bakal dijawab juga sama Devi. Oke, bentar. Nah, ini udah ada pertanyaan, mau dijawab dulu atau kita ngobrol lebih lanjut? Eh, terserah sih maunya kalau mau jawab pertanyaan dulu juga boleh. Oke, baik. Jawab pertanyaan dulu aja kali ya. Sambil, oke, ini ada pertanyaan dari seseorang, nggak usah sebut nama kali Mm-mm. ya. Oke, jadi Kak mau tanya, karena sekarang masa pandemi, dalam proses interview Mm-mm. misalkan via Zoom, apakah ada hal-hal yang perlu benar-benar kita perhatikan? Misalnya, apakah background mempengaruhi penilaian di interview, seperti itu? Background Background virtual Zoom gitu ya. itu mempengaruhi apa Oke. enggak? eh Kalau sekarang ya itu kan emang banyak ya sekarang recruiter itu yang kayak supaya nggak ketemu untuk mengurangi apa namanya kontak dengan orang lain. Banyak recruiter yang memilih untuk interview by Zoom dan ada juga yang lewat telepon atau lewat WhatsApp video call pun ada. Nah, itu kalau dari tadi kan pertanyaannya ngaruh nggak ya background dari Zoom kita gitu? Sebenarnya itu nggak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah sebenarnya nggak jauh beda sama kita ketemu langsung sama si rekruternya. Karena rekruter itu kan dia udah banyak juga ya ketemu orang, interview orang gimana gitu. Dari video sendiri pun itu bisa lihat sikap dia orangnya gelisah nggak ya nih orang atau orang ini nervous nggak ketemu sama rekruternya walaupun lewat video itu bisa dilihat. Nah, terus juga apa namanya? Sebenarnya sama aja kalau misalnya di videonya kita agak goyah-goyah atau pokoknya intinya usahakan kalau dalam video call itu sinyal yang paling penting ya. Kan nanti kalau misalnya kita lagi interview nih sama rekruternya, tahu-taunya sinyalnya hilang. Kalau si rekruternya menghubungi kita lagi, kalau enggak berarti kita gagal kan. Nah, jadi persiapkanlah sinyal dengan baik. Nah, iya itu sih. Ya, oke. Nah, kalau Dewi sendiri di masa sekarang lebih sering online kah prosesnya atau memang datang ke kantor kalau misalkan mau rekrut karyawan? Kalau
Aku kan di ini ya di pabrik ya, fabrikasi baja. Jadi memang kita agak kesulitan juga untuk saat ini. Nah, dulu itu kalau untuk perekrutan orang eh itu dari interview langsung, kemudian ada psikotes, nanti kalau misalnya memang ada waktu berlanjut interview user, biasanya kan gitu. Cuma untuk saat sekarang diusahakan untuk interview awalnya lewat telepon dulu. Jadi orangnya udah tersaring lewat interview lewat telepon gitu. Kalau kita biasanya lewat telepon aja, nggak video call. Nah, kalau misalnya kebetulan kalau aku pegangnya sekarang untuk rekrut orang lapangan. Jadi eh kalau untuk orang lapangan ini itu kan ada prakteknya ya. Mau nggak mau ada praktek karena mereka itu nggak pakai psikotes karena mereka butuhnya skill gitu. Kemampuannya misalnya di bidang pengelasan misalnya gitu kan. Nah, jadi nggak mungkin dong pengelasan dari video call kan nggak tahu juga bentukan lasnya kayak gimana gitu kan. Jadi mau nggak mau biasanya kita minta mereka untuk bawa surat sehat. Karena untuk antigen beberapa orang ada yang masih kayak eh Bu, kita nggak ada biaya atau apa gitu kan. Jadi biasanya kita lewat surat sehat, kemudian minta mereka bawa beberapa dokumen gitu yang kita butuhkan. Nah, setelah itu kalau misalnya lanjut lagi interview user, itu tergantung usernya. Ada beberapa user yang dia emang maunya by Zoom aja atau lewat video aja, ada juga yang langsung. Jadi masih tergantung usernya. Tapi untuk screening awal itu kita lewat interview by phone. Gitu sih kalau di perusahaan yang aku sekarang. Kalau di BP sendiri gimana kalau misalnya untuk psikotes sekarang? Oke, em, kalau psikotes sekarang sih kita ada online sama offline ya, tergantung dari permintaan dan kliennya sendiri. Tapi kalau misalkan untuk offline sih memang dibatasi banget ya. Jadi satu ruangan yang tadinya bisa Mm-mm. sekitar 20 orang sampai 30 orang, sekarang cuma 10 sampai 15 orang aja tadinya. Jadi emang cuma sejarahnya aja gitu sih. Dan klien juga banyak yang pindah ke online aja gitu karena biar mengurangi kontak antar orangnya gitu. Oke. Berarti emang udah banyak ya sekarang orang ngerekrut itu lewat online aja. Bahkan ada yang perusahaan yang rela bukan membeli sih, pakai vendor untuk psikotes online, ya kan? Buat bikin Mm-mm. softwarenya ya. Mm-mm. Iya sih, sekarang banyak juga yang kayak gitu. Oke, baik. Nah, Oke. sampai sini kira-kira ada lagi nggak sih yang bisa kita share buat teman-teman semua? Tadi kan udah dari awal membuka CV sampai interview, setelah tes, persiapannya apa aja. Nah, kira-kira ada lagi nggak ya yang bisa kita share? Kalau dari segi rekrutmen, mungkin dari semuanya yang paling penting itu eh kan gerbang utamanya itu CV ya. Pokoknya siapkanlah CV yang lengkap. Itu sih dari semua kunci kita untuk mencari pekerjaan itu CV karena kalaupun kita pakai job portal itu kan ada CV juga kan yang kita cantumin di dalam. Nah, mereka juga lihat dari situ. Oh iya, sama satu lagi di CV boleh dituliskan juga misalnya kita kayak keterangan keterangan singkat kita. Kayak misalnya saya ini orangnya yang seperti apa, bla bla bla, kayak gitu. Itu boleh dijelaskan juga di CV. Secara singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, biasanya untuk penjelasan itu kan kalimatnya mainstream banget ya, kayak misalkan saya Mm-mm. orang yang disiplin, saya mampu bekerja, saya orang yang belajar. Itu sebenarnya Mm-mm. harusnya kita isi apa sih untuk deskripsi singkatnya gitu? Oke,
Sebenarnya untuk deskripsi singkat itu lebih baik diawali sama kemampuan kita. Misalnya, kalau aku sendiri misalnya tulis saya saya memiliki kemampuan untuk scoring alat tes atau saya bisa menginterview orang dengan teknik apa, misalnya kayak gitu. Nah, biasanya lebih baik kita awali dengan kemampuan kita apa. Kemudian baru kita iringi dengan gimana nih personal kita. Misalnya kita yang kayak tadi bisa bekerja tim. Tapi usahakanlah diisi dengan yang memang sesuai sama diri kita sendiri. Jangan copy paste dari Google misalnya gitu kan. Saya orang yang disiplin dan saya orang yang mampu bekerja keras bla 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 seperti itu. Jangan. Usahakan dengan kata-kata sendiri karena itu bisa dibaca juga kalau misalnya itu kita copy paste dari Google gitu. Oke, baik. Jadi untuk deskripsi singkat itu lebih baik mulai dari skill kita sendiri, jangan copy paste dari Google, dan ya benar-benar kemampuan diri kita sendiri ya, biar nanti bisa Iya. dipertanggungjawabkan Iya. dalam pekerjaan. Gitu. Mm-mm. Oke, nah apa lagi ya? Ada pertanyaan tapi aku lupa. Gimana dong? Terus nih, kalau untuk melamar pekerjaan sendiri, lebih enak melalui portal job atau emang kita kirim email langsung ke HRD-nya sih? Oke. Sebenarnya kalau ngelamar itu bisa dari mana aja ya, tergantung mereka mintanya gimana nih. Kadang ada juga perusahaan yang dia buka di mana namanya, mereka nge-share langsung, misalnya kirimkan ke email ini, misalnya gitu kan. Ada juga yang mereka udah kita kirimkan email, mereka minta juga kita kirimkan, kita apply di job portal. Ada juga yang seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kita ketemu emailnya, terus ketemu juga di job portal, ya udah kita lamar aja semuanya. Siapa tahu mereka kelewat gitu di email atau misalnya kan, atau di job portal. Jadi kita bisa bisa ada kemungkinan dipanggil kalau misalnya kita sesuai sama requirement-nya. Oke. Terus misalkan juga nih, kita udah daftar di satu perusahaan, tapi Mm-mm. kita kok nggak dipanggil-panggil udah lama, padahal lowongannya itu masih aktif gitu, ataupun mereka share lagi nih untuk lowongannya. Nah, Mm-mm. kita mau daftar lagi, itu sia-sia nggak sih? Maksudnya itu takutnya kan orang sulit atau gimana kan, nggak lihat CV kita Oke, gitu. oke. Baiknya gimana? Eh, Kalau misalnya nih mereka posting ulang misalnya, kalau misalnya mereka posting ulang, berkemungkinan mereka mungkin udah membuka tahap pertama gitu, tapi belum belum menemukan yang cocok mungkin ya. Jadi kita bisa lamar ulang. Itu bisa lamar ulang. Kemungkinan kalau misalnya, oh kita percaya diri sesuai kok sama kualifikasinya, aku sesuai kok sama requirement-nya. Ya udah coba aja, siapa tahu rezeki gitu ya kan. Kalau memang sesuai, tapi kalau misalnya cuma coba-coba itu nggak akan dipanggil pasti. Nah, terus misalnya kita lihat di job portal, oh masih ada nih lowongannya, kenapa ya belum dipanggil padahal sesuai sama kualifikasi. Bisa jadi di job portal itu mereka belum hapus, bisa jadi, atau mereka sengaja buka untuk mengumpulkan CV-CV orang-orang, karena kan misalnya nih rekruter itu bisa jadi rekruter itu mengumpulkan CV untuk next. Jadi kalau misalnya emang ada misalnya nih si karyawan ini perempuan misalnya itu, atau ya perempuan, mereka cuti hamil misalnya. Jadi mereka butuh orang nih untuk pengganti 3 bulan. Jadi mereka cari dari CV itu aja gitu. Jadi mereka nggak buka lowongan lagi. Gitu sih biasanya. Oke. Paham.
Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Untuk kalau Mm-mm. misalkan kita belum dipanggil-panggil tapi lowongannya masih aktif, itu Mm-mm. mungkin salah satu alasannya. Itu salah satu alasannya. Betul, bisa jadi. Heeh, Kayak gitu. Oke heeh. deh. Mungkin karena udah waktunya lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol juga. Mm-mm. Dan untuk pertanyaan juga tadi udah dijawab semua. Dari Mm-mm. Debbie sendiri ada yang mau di-share lagi nggak kira-kira? Sama dari semua itu kan kalau kita nyari pekerjaan itu mintalah restu sama orang tua kita. Sama jangan lupa berdoa. Karena kalau misalnya kita cuma usaha tapi nggak ada doanya ya yang ngabulin siapa gitu ya kan. Jadi intinya jangan lupa minta restu sama doa kepada Tuhan kita masing-masing gitu. Oke, baik. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, karena udah maghrib nih, kita tutup aja ya sampai di sini Mm-mm. dulu. Deb. Iya udah Nanti yuk. lain waktu bisa kita lanjut lagi ya kan. Oke. Oke deh, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah ikut acara kita sore hari ini. Terus terima kasih juga buat Ibu udah meluangkan waktu buat Oke, sharing-sharing sama-sama. sama Bibi di sini. Gitu. Biar nggak Iya, Oke deh. udah 2018 ya terakhir ya? Oh iya, 19 kali. Iya deng, 19. Iya, iya, 2019 terakhir di BP. Heeh. Oh iya, lama banget udah. Sekarang menjelang kemana? Iya, entah kemana. Udah nyampe di Cikarang. Udah nyampe di sekarang. Tadinya deket jauh, wah entah kemana. Eh, iya. Oke. Oke deh, kalau kayak gitu terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Iya, selamat sore.